Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Abu Darda As-Sahabi Ustadz Zulfiqar LC hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati para pengurus yayasan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Mudir Ma'had Tahfiz Abu Darda Al-Ustadz Murtadha Habibi LC hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Wakil Mudir Ma'had Tahfiz Abu Darda Ustadz Rahmadinillah LC hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang kami hormati para kepala bidang, para asatizah kepala bidang hafizakumullahu jami'an, dan juga para asatizah Majelis Guru Ma'had Tahfiz Abu Darda dan seluruh civitas Abu Darda, para musrif, para security, dan yang lainnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Aibtu Febri Rosalin SH dari Babin Kamtibmas Kelurahan Simpang Baru yang sudah hadir bersama kita, hafizahullahu ta'ala. Kemudian tidak lupa juga seluruh anak-anak kami, para santri Ma'had Tahfiz Abu Darda hafizakumullahu ta'ala, beserta Bapak Ibu, para orang tua, wali santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumahnya yang mulia ini setelah ya ananda semua kurang lebih 3 hari yang lalu ya sampai hari ini melaksanakan liburan setelah ujian mid semester. Semoga dengan berlibur dan kemudian masuk kembali ke ma'had menambah semangat baru kita di dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupakan tujuan utama kita datang ke ma'had ini. Ya, rela kita meninggalkan orang tua kita di rumah, meninggalkan ya fasilitas-fasilitas yang ada di rumah kita, teman-teman kita yang ada di rumah, ya bahkan jauh dari kota yang lain, provinsi yang lain. Buat apa kita datang kemari? Tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu agama, untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis yang sering kita baca dan sering kita dengarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Akan tetapi jalan menuju surga itu terkadang harus melewati ujian-ujian dan rintangan-rintangan yang kita dituntut untuk bersabar dalam menjalaninya. Terkadang kita mendapati hal-hal yang tidak mengenakkan yang mungkin datang dari teman kita, ya, sesama santri di Abu Darda ini. Mungkin ada yang mengejek, ada yang menyakiti dan sebagainya. Dan itu jelas dilarang oleh agama kita, tidak boleh. Ya. Lalu bagaimana nanti kita akan menghadapinya atau mengatasinya? Oleh sebab itulah pada siang hari ini sengaja kita undang seluruh santri dan wali santri untuk sama-sama kita mendengarkan
sebuah pembahasan yaitu tentang bahaya bully dalam pandangan Islam dan juga dalam pandangan hukum negara Indonesia. Agar apa? Agar ya kita meminimalisir terjadinya tindakan bully atau kekerasan tersebut. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber kita yang akan menyampaikan materi dan pemaparan kepada kita bersama. Namun sebelum kita melangkah kepada acara tersebut, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Khaidir Maulana dari kelas 7 Takhasus. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Ananda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara ini semakin berkah. Baiklah para santri semuanya, Bapak Ibu dan asatizah yang kami hormati, selanjutnya marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Tahfiz Abu Darda, Ustadz Murtadha Habibi LC, tentang bahaya buli dalam pandangan Islam. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Abi Ad-Darda As-Sahabi, Ustaz Zulfiqar Hafizah LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian para kepala bidang yang ada di Ma'had Tahfiz Abi Darda yang hadir pada acara kita pada siang ini. Kemudian para ikhwah majlis guru Ma'had Tahfiz Abi Darda. Kemudian wali santri kami, para wali santri yang hadir dalam acara ini bertepatan dengan pengantaran santri kembali ke pondok setelah pulang libur setelah ujian tengah semester atau UTS. Kemudian anak kami yang kami cintai, dan yang tak kalah pentingnya yang kita muliakan pada acara, mungkin bisa kita katakan kampanye atau talk show, bahaya bullying, bahaya bully, baik secara agama ataupun secara hukum negara kita. Hadir pada kesempatan kali ini Bapak Aibtu Febri Rosalin SH, Babin Kamtibmas Kelurahan Simpang Baru. Barakallahu fikum, marhaban bikum Pak Tabi. Beliau ini memang bertugas untuk menyampaikan atau selalu memberikan penyuluhan tentang keamanan baik di lingkungan masyarakat ataupun pesantren. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan selalu kesehatan kepada beliau dan kepada jajaran lainnya dari pihak kepolisian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tidak akan berbicara panjang lebar tentang topik ini karena akan lebih kita arahkan kepada diskusi atau tanya jawab, baik secara syar'i dari materi yang kita sampaikan insyaallah ataupun secara hukum negara kita yang akan disampaikan oleh Pak Febri insyaallah. Baik, sebelumnya kami ingin sampaikan dulu kepada kita semuanya tujuan atau kenapa
kita mengadakan acara ini di pengantaran santri atau anak-anak kita pada kali ini. Jadi ini yang pertama kali yang kami sampaikan. Pertama, tentunya kita ingin mengambil keberkahan di setiap waktu. Adanya amal saleh, adanya kebaikan yang bisa kita petik dari kegiatan harian kita. Yang kedua adalah ya kita semua Bapak Ibu ya mengetahui bahwa sekarang ini kan marak kejahatan-kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau bahasa umumnya dah bully Pak ya. Dah bully. Termasuk juga pondok-pondok atau pesantren-pesantren. Dan kita mendengar di berita bermacam atau beragam ya kejahatan atau kejadian. Untuk itu kami memandang ini penting kita ingatkan, kita sampaikan supaya ya anak-anak kita khususnya di sini dan kaum muslimin masyarakat secara umum bisa mewaspadai hal-hal seperti ini. Ya anak-anak kita semua ya, Nanda sekalian. Jadi ini sekaligus memberikan pesan kepada kita semuanya, mengulang kembali, menekankan kembali perkara ini, baik secara syar'i ataupun pandangan agama atau pandangan secara hukum negara kita. Ini sangat penting dan bagian dari amal saleh, tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Maka kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada orang tua ya kalau sekiranya pelaksanaan ini kurang berkenan atau kurang dalam pelaksanaan, tapi kita berharap mendapatkan keberkahan dari acara ini. Baik Bapak Ibu, di dalam agama kita tidak ada bahasa atau istilah bully, itu tidak ada, ya kan? Kalau kita kembali kepada nas-nas Al-Quran atau syar'i, baik Quran hadis, bully tidak ada. Dan jujur kita katakan bully ini baru keluar bahasanya kira-kira 2-3 tahun atau 5 tahun terakhir. Ini dia. Jadi jangan ya yang memviralkannya adalah medsos. Ya, diambil dari kata bahasa Inggris asalnya. Tapi prinsip bully dan praktek bully dan terkait dengan ini agama kita sudah jauh mengaturnya. Ini yang akan kita kilas sedikit Bapak Ibu, Ananda sekalian. Karena di dalam agama kita nama itu tidak menjadi satu nilai mutlak di atasnya dibangun secara hukum, segala hukum tidak. Tapi yang menjadi tolok ukur agama kita adalah perbuatannya atau nilainya atau hakikat satu perkara. Ini contoh di Al-Quranul Karim, khamar atau yang disebutkannya khamar, sedangkan di praktek masyarakat macam-macam khamar itu. Maka agama kita seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak memberikan nama supaya dia berlaku sepanjang zaman, tapi diberikan sifat. Di dalam syariat kita, bully ini itu masuk dalam kategori yang disebutkan oleh syariat kita az-zulmu, kezaliman. Jadi kezaliman Bapak Ibu, Ananda sekalian. Jadi masuk dari bab zulm, az-zulmu. Ini Ananda sekalian yang perlu kita ambil pelajaran dari Al-Quran atau dari agama kita. Zulmu itu, bab zulmu itu bisa kita dekatkan bab bully. Gitulah kira-kira.
Jadi kalau antum mau bully, pelajari itu ayat-ayat itu dulu, pahami itu dulu semua. Jadi Bapak Ibu, agama kita sudah mengatur itu. Ternyata memang datang zamannya manusia itu mudah kali membuli orang, Pak. Wah, subhanallah, agama kita sudah menjaga sebelumnya. Kemudian kami mencoba melihat artikel-artikel atau referensi-referensi, seberapa sih banyaknya ayat yang berbicara tentang bully atau zulm atau nas-nas agama kita. Tidak ada yang menyebutkan berapa banyak dia. Pokoknya 100 ayatnya 100 gitu kan, atau tidak banyak yang mengambil ini. Tapi kata para ulama atau masyayikh, jadi kezaliman yang disebutkan oleh agama kita, baik dia secara syar'i dari hadis, nas hadis atau Quran, itu dapat dibagi kepada beberapa bagian. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Pertama yang terkait dengan jenis kezaliman. Itu ada banyak ayatnya. Apa aja zalim itu jenisnya. Yang kedua, ada ayat kezaliman tentang peringatan atau semacam at-tahzir. At-tahzir ini bahasa kitanya pasnya apa nih? Peringatan keras. Atau agama kita mewanti-wanti perbuatan bully. Kemudian ada juga sanksi kezaliman. Jadi ayat terkait dengan zulm tadi, sanksinya apa? Disebutkan di nas-nas agama. Kemudian bahkan yang lebih hebat lagi, diam terhadap kezaliman pun itu ada dibicarakan di agama kita. Jadi dia dalam beberapa poin inilah ayat-ayat, hadis-hadis yang terkait dengan istilah di belakang kita ini atau sekarang ini bully ini, ya, dibicarakan atau dibahas oleh ulama-ulama kita. Jadi itu dia. Kemudian bully ini atau zalim ini banyak. Zalim dengan lisan kita, kezaliman yang dilakukan oleh lisan kita kepada saudara kita, kemudian dengan perbuatan kita. Nilai juga beragam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Efek juga beragam. Efeknya juga beragam. Ada yang berefek jangka panjang, jangka pendek. Ada yang merusak zahir, ada yang merusak batin. Maka agama kita mengatur ini, ya, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, lebih dalam kepada kita, atau menambahkan keyakinan kita terhadap nas-nas agama kita, terhadap perbuatan atau nilai atau judul atau maudhu' bully ini atau zulm ini. Beberapa hadis, beberapa nas kami akan sampaikan di sini. Kalau agama kita, syariat kita, nas-nas agama kita, jadi kezaliman ini, tentang kezaliman ini dibagi oleh agama kita kepada 3 gaya bahasa atau 3 model menerangkan atau cara mencegahnya. Jadi ada dari 3 versi dia. Ada versi A, versi B, versi C. Pertama, Bapak Ibu, Anda sekalian, supaya karena bully ini berbahaya, zulm ini berbahaya, agama kita menjadikan ukhuwah sebagai pencegahannya. Jadi ditekankan ukhuwah di dalam agama kita. Jadi ukhuwah yang dibangun oleh agama kita itu sebenarnya pencegahan yang paling tepat untuk zulm. Karena kita tahu Bapak Ibu, kezaliman itu terjadi karena ukhuwah kita kurang. Contoh, Al-Quran mengatakan di surah Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kemudian dalam hadis disebutkan,
Al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim atau al-muslimu man salimal muslimun. Muslim yang satu saudara muslim lainnya. Subhanallah. Jadi kalau ada antum, ya ini anak-anak kita Bapak Ibu ya, menunjuk kawannya, tabang kelas, kadek kelas, berarti enggak saudara, enggak cocok dengan nas Pak ya. Ini dia. Nih, jadi satu dibangun di atas persaudaraan. Yang kedua, ada juga dengan melarang kita melakukan perbuatan tersebut. Tadi didorong kita untuk bersaudara. Yang kedua, dilarang perbuatannya. Tapi tidak disebutkan apa namanya itu, sanksinya tidak disebutkan. Tapi hanya dilarang, jangan begini. Contohnya, wala tahasadu wala tabaghadu. Jangan kalian saling menghasad. Ya? Jangan kalian mencaci atau merendahkan. Seperti di Al-Quran juga di surah Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan apa? Ayat kedua dari tentang ayat ayat ukhuwah. Ijtanibu katsiran ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin. Jangan mengejek. Ini subhanallah, ini ayat cocok kali Pak. Jangan mengejek kaum mukmin laki-laki sekelompok yang lainnya, perempuan seperti itu. Bisa disebutkan di situ. Bahkan wala yaghtab ba'dukum ba'dhu. Ada lagi, jangankan mengejek, meribah aja enggak boleh. Meribah itu kan kalau kita lihat zahirnya kan belum sampai ke bully Pak ya. Karena orangnya tidak ada. Subhanallah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, mencari kesalahan orang. Subhanallah. Ini contoh agama kita. Jadi tidak disebutkan di sini ganjarannya apa. Ini dalam rangka mencegah perbuatan buruk yang dilakukan oleh lisan, oleh anggota tubuh kita. Jadi yang kedua apa Anda sekalian? Dilarang kita melakukan perbuatan zalim atau bully. Dilarang membuli, dalam mengejek, dalam memberikan memberikan gelar yang tidak baik. Itu bully semua itu. Nanti mungkin kita bicarakan lebih luas secara hukum negara kita. Wala tanabazu bil alqab. Jangan menyandarkan gelar buruk kepada saudara kalian. Itu kapan Al-Quran berbicara? Lebih 14 abad yang lalu. Kalau sekarang orang heboh-heboh mencari bagaimana biar bully ini hilang, ini soal Hujurat sudah ada. Makanya di awal surat, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita iman kita ini kuat dan kita mengamalkan apa yang ada di surat Hujurat ini, insyaallah bully itu tidak akan menjadi kebiasaan, tidak menjadi marak di suatu masyarakat. Sekarang ini mudah kali bully Pak ya. Bully subhanallah. Bully ini bisa membahayakan, bahkan bisa hilang nyawa orang. Ya, karena kalau tidak dicegah dia akan membesar. Yang ketiga Bapak Ibu, ini dia. Disebutkan ancamannya atau dosanya atau bahayanya. Contohnya ya, di dalam satu hadis disebutkan atau dalam satu hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Di antaranya hadis Jabir, apa kata Rasulullah? Ittaqul zulma fa innal zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim, karena zalim itu akan memberikan kegelapan pada hari kiamat. Subhanallah. Ini disebutkan balasannya. Ada juga di hadis lain, ya, lapasnya kami tidak hadir di sini. Ada disebutkan di situ, bihasbi imri'in mu'min atau muslim ayyahqira akhahul muslim minasyarri. Bihasbi mu'min atau muslim minasyarri ayyahqira akhahul mu'min.
cukuplah satu keburukan, satu dosa, bahwa seorang muslim, seorang mukmin mengejek, ya, mencaci saudara muslim lainnya. Jadi Bapak Ibu, ananda sekalian, ya, para hadirin wal hadirat, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan dari perjalanan mereka atau di rumah, ya, intinya bahwa agama kita sudah memberikan itu dia pencegahan lebih awal, lebih jauh, lebih hebat. Tidak akan ada yang bisa menyelesaikan suatu perbuatan buruk ini melebihi pencipta manusia yang berbuat buruk itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi agama kita ada 3 model disebutkan, ya, atau bagaimana biar tercipta suatu kenyamanan, kedamaian suatu masyarakat. Pertama, saling mencintai. Mereka saling mencintai. Yang kedua, Allah larang kita. Tentunya ada juga hadis yang mendorong untuk bersaudara, ya. Dilarang perbuatan zalim. Ya. Kemudian disebutkan juga ganjaran berbuat zalim. Jadi mudah-mudahan ini sebagai sebagai pengingat yang singkat untuk anak-anak kita. Jadi jangan coba-coba kita mengejek, apalagi nanti ada hadis muflis, ya. Itu luar biasa lagi itu. Hadis muflis itu hadis bangkrut, tentara bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak. Ya, dia mengira dia akan masuk surga atau beruntung, ternyata di dunia dia mukul orang, ninju orang, bunuh orang dan sebagainya. Itu bully juga, itu masuk ke dalam hadis yang mendatangkan kepada kita bahaya bully. Datanglah semua orang pada kiamat dia, yang dia pukul datang, yang dia tinju datang, yang dia ejek datang, yang dia curi hartanya datang, yang dia bunuh. Subhanallah. Akhirnya apa? Apa di hadis sekalian? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hara min hasanatihi. Diberikanlah pahalanya yang baik tadi, yang banyak tadi, kepada orang-orang dizaliminya. Fa in fani hasanatuhu, kalau udah habis kebaikannya, apa lagi? Enggak ada. Uang tinggal di bumi semuanya. Ya kan? Ayahnya kaya, dia keluarga kaya, banyak warisannya. Tinggal kita meninggal sudah tidak bawa apa-apa. Ukhizat min khatayahum, diambillah keburukan dosa orang dizalim tadi. Tidak ada pahala lagi, ada pasal dosa dia ambil. Kemudian dipindahkan ke dia, faturiha finnar, akhirnya dia masuk neraka. Kami mengira beberapa hadis ini atau dalil ini terkait dengan perbuatan bully ini sudah insyaallah cukup bagi kita, anda sekalian. Ini momen yang baik, ya. Pertama datang setelah segar dari rumah, ya. Sudah makan macam-macam di rumah nih, makan sate, makan cincang, makan apa kan? Segar, disegarkan dengan ayat-ayat tadi, ya. Dan akan lebih jelas lagi insyaallah ketika bagian berikutnya dibicarakan oleh Pak Febri dari kepolisian. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan mengawali mungkin diskusi kita atau acara kita pada siang ini terkait dari sisi syar'i. Semoga Allah memberikan keberkahan, taufik dan dorongan yang baik kepada kita untuk mengamalkan pesan-pesan Allah atau Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan tadi, baik itu secara lisan atau secara perbuatan, agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu az-zulm atau yang disebut sekarang ini adalah bully, ya, atau bully, bullying kan, saya bilangnya nih. Ya, barakallahu fikum jami'an wa sallallahu wasallam wa baraka wa na'am ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi washabihi jami'in wa jazakumullahu khairan katsira. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Ustaz Murtada Habibi LC hafizahullah taala yang telah menyampaikan kepada kita bersama tentang ya bahaya bully menurut pandangan agama kita, agama Islam, yaitu
Di akhirat nanti orang yang suka membuli, orang suka menzalimi orang lain, dia akan bangkrut. Ya, banyak akan habis pahalanya, dia capek-capek sholat, capek beribadah, tapi pahalanya dikasih kepada orang yang pernah dia zalimi, baik secara ucapan maupun perbuatan. Itu di akhirat. Nah, bagaimana di dunia? Ya, di dunia ternyata ada juga sanksi-sanksinya bagi orang-orang yang melakukan tindakan bully ini. Apa saja dan bagaimana pembahasannya? Mari kita simak selanjutnya penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Aibtu Febri Rosalin SH dari Babin Kamtibmas Kelurahan Simpang Baru. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Jami' Abu Darda bersama santri dan wali santri Pondok Abu Darda. Yang saya hormati Ketua Yayasan Abu Darda, yang saya hormati Mudir Yayasan Abu Darda, Kabid di Pesantren Abu Darda, kemudian Majelis Guru Pondok Pesantren Abu Darda, wali santri yang hadir pada hari ini mengantarkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Abu Darda. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan para santri Pondok Pesantren Abu Darda dari kelas 1 sampai kelas 6 Ustaz ya. Sebelum saya menyampaikan tentang permasalahan bullying ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Febri Rosalim, pangkat Aibtu, jabatan sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Simpang Baru. Jadi Kelurahan Simpang Baru ini adalah tempat Masjid Abu Darda dan pondok ini berada. Jadi terhadap permasalahan keamanan, permasalahan kemasyarakatan, biasanya masyarakat menyampaikan kepada saya, kemudian untuk mencari juga solusi permasalahan keamanan juga melapor kepada saya. Terkait masalah bullying ini juga, sebelum menjadi Babin Kamtibmas ini dulu saya pernah berdinas di Satreskrim Polresta Pekanbaru sebagai penyidik pembantu di unit PPA, Pak. Itu mungkin dari tahun 2009 sampai 2015. PPA ini perlindungan perempuan dan anak-anak. Permasalahan seperti ini, perkelahian, permasalahan bully, kalau dulu namanya menghina yang menyebabkan orang jadi berkelahi, orang melukai, sampai kadang-kadang masuk rumah sakit karena luka. Itu sering dulu kami tangani waktu menjadi penyidik pembantu dulu di unit PPA Polresta Pekanbaru dulu. Namun sejak 2015 kami sudah menjadi Babin Kamtibmas, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, terutama saat ini di wilayah Kelurahan Simpang Baru, tepatnya di Masjid Abu Darda ini. Sebelum saya menyampaikan materi bullying ini, mungkin untuk materi mungkin tidak terlalu banyak. Saya inginnya mungkin lebih ke ada tanya jawab antara santri juga mungkin wali murid. Kalau yang masih bisa kita berikan jawaban nanti kita jawab, kalau belum tidak ada jawaban nanti kita bisa tanyakan yang lebih kompeten
di pihak kepolisian. Saya mau bertanya dulu untuk adik-adik santri dulu. Yang kelas 1 mana? Coba angkat tangannya kelas 1. Kelas 1 ya. Berapa jumlah? 120 ya. Badannya masih kecil-kecil semuanya. Yang kelas 2. Kelas 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak sampai 20 Ustaz. Belum hadir ya. Siap. Yang kelas 3, 3 orang yang angkat tangannya. Cuma 4, 1, 2. Atau malu menyebut dia kelas 3. Adik-adik besok menjadi pemimpin ya. Di masa yang akan datang. Bisa di masjid, bisa di sekolah besok. Jangan kita malu. Kita tampakkan keberanian kita. Saya yakin tamat-tamatan dari pondok pesantren besok dari Abu Darda ini bakal jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik di sekolah atau di tempat dia bekerja nanti. Kelas 4. Kelas 4 cuma 4 orang. Oh, enggak tunjuk tangan Ustaz. Iya. Iya. Kelas 5. Ya, ini udah abang-abangnya ya. Yang kelas 6. Oh itu 2, 3, udah sekitar 20. Baiklah. Nanti kita tanyakan dulu sama anak kelas 1. Yang Bapak lihat dulu. Bapak hitung 1, 2, 3, 4. Coba hitung yang dari baju putih ke belakang 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kayak mana kehidupan di dalam asrama pondok pesantren? Coba Bapak tanyakan dulu. Nih kita tanya jawab. Enak-enak aja. Enak-enak aja. Enak-enak aja ya. Berarti aman berarti. Ada enggak di dalam asrama tuh kadang-kadang kita kawan-kawan menghina kawannya? Enggak ada. Enggak ada kata. Enggak mau menjawab. Oke, Bapak tanya dulu ya. Ini. Ada enggak yang masuk mau ke masjid tuh kadang-kadang malas untuk pergi ke masjid? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada juga Ustaz. Ya. Mungkin itu sebagai contoh, salah satu contoh Ustaz ya. Kadang-kadang anak-anak itu masih ada rasa takut untuk memberikan informasi kepada, khususnya kepada ustadz pembinaan. Karena dia bakal selalu untuk melindungi dirinya sendiri. Takut nanti juga dia jadi korban bully juga nanti di dalam asrama tuh, karena tak ada omongan nanti. Kok pura-pura sok-sok ngomong sama ustadz. Kadang-kadang seperti itu Ustadz ya. Biasanya takut dibilang pengadu Pak. Pengadu ya kan. Maka dari itu hari ini kita akan sampaikan. Pak Febri hadir di sini untuk menyampaikan apa itu bullying. Ini adik-adik santri harus tahu. Bullying itu adalah kalau menurut kaidah hukum, tindakan yang menyakiti orang lain secara berulang-ulang. Kalau sekali mungkin dia biasa, tapi kalau berulang-ulang membuat orang tersebut merasa takut. Itu udah salah satu tadi itu. Di kelas 1 itu ada rasa takut untuk menyampaikan. Mungkin kelas 1 ini mungkin ada juga yang terkena bully mungkin nih. Senyum-senyum udah Ustaz. Tapi nanti Pak Febri sama Ustadz, kita izin sama Ustadz Mutardo nanti akan kita selami ya Ustadz ya, ke kelas, masing-masing kelas nanti untuk menggugah hati mereka. Kemudian yang membuat orang tersebut tertekan, itu salah satu tertekan, tidak mau menyampaikan karena ditertekan. Contohnya melakukan, kalau fisik dia melakukan
memukul. Salah satu bully fisik Ustaz ya. Memukul, menendang. Kemudian menyembunyikan barang-barang kawannya. Ada enggak yang itu? Ah, ini ada yang senyum-senyum nih adik-adik anak-anak santri kita nih. Mungkin ada pernah terjadi pada mereka. Mulai mereka berbicara, berbisik-bisik. Itu dia ada berarti terjadi itu, menyembunyikan. Kawannya kehilangan, itu salah satu bentuk bully Ustaz ya. Kemudian kalau secara verbal, tadi fisik, sekarang verbal, mengejek. Ada yang mengejek santri kelas 3 mana? Ada yang mengejek biasa ya. Kalau kelas 3 biasanya dia udah lebih berani, udah lebih dewasa. Kemudian menghina. Yang paling sering itu Bapak Ibu wali santri mungkin memberikan julukan buruk kepada teman-temannya. Itu. Kadang-kadang nama orang tuanya yang dipanggilnya di nama dia, kalau dia tahu tuh nama orang tuanya disebut kadang-kadang. Itu salah satu bentuk-bentuk bully. Kemudian kalau di dunia media sosial tuh dia mengucilkan orang lain juga bisa, bergosip secara sosial, berkelompok yang tidak agak lemah dikucilkan. Kemudian yang paling bahaya tuh bila di digital ya, misalnya di medsos kita menyampaikan bully itu nanti bisa juga terkena dari undang-undang yang lain nanti, itu yang lebih berbahaya. Kemudian kenapa bullying ini dilarang? Karena bertentangan sendiri Ustaz dengan akhlak ya dan ajaran Islam ya. Kemudian dari hadis juga ada Ustaz kan, kalau seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain Ustaz, ya kan? Itu yang harus adik-adik tanamkan pada jiwa. Berarti kita di semua bersaudara. Besok mungkin ada sesuatu, mungkin siapa yang bakal membantu kita ya, teman-teman kita sendiri. Kemudian mengapa bullying ini dilarang? Karena bisa memberikan dampak stres. Kadang-kadang Bapak Ibu wali santri dia jadi malas masuk untuk ke dalam sekolah karena dia stres tuh. Mungkin Bapak Ibu santri mungkin ada juga mendapatkan laporan dari anak-anaknya mungkin. Kemudian dia menjadi rasa rendah diri, malu kepada teman-temannya, tidak mau bergaul kepada teman-temannya lagi. Kemudian yang berakibat buruknya adalah gangguan belajar. Hafalan jadi kurang mungkin ya Ustaz ya. Pengaruh Ustaz ya. Tidak fokus jadi ya. Jadi kemudian apa tanggung jawab dari adik-adik santri ini? Adik-adik santri ini pergi ke Pondok Pesantren Abu Darda ini ada tujuannya untuk menjadi tahfiz Quran, Ustaz ya. Mendapatkan pelajaran agama, bukan untuk membuli teman-temannya, menghina temannya gitu. Kalau ada teman kita yang merasa kurang, kita bantu. Hormati teman-teman kita. Kemudian hentikan candaan yang menyakitkan. Kalau candaan yang biasa-biasa aja enggak masalah. Tapi kalau itu sudah menyakiti hatinya, membuat dia dalam hatinya dia awas, itu sudah termasuk. Kemudian Bapak minta kepada adik-adik santri, kalau ada permasalahan tersebut, kita laporkan kepada Ustadz. Ya, kalau takut dilaporkan kepada Ustadz, nanti Pak Febri kasihkan nomor HP Pak Febri di sini nanti. Ya, kalau perlu nanti Pak Febri.
Nanti Pak Febri tempel nomor HP Pak Febri nanti di depan pos security Ustaz ya. Boleh Ustaz ya? Untuk wali murid, wali santri, saya berikan juga nomor HP saya nanti bila ada informasi Pak ya. Nanti kita bersama-sama nanti bersama Pak Ustadz juga untuk menelusuri permasalahan agar Pondok Pesantren Abu Darda ini kedepannya lebih baik ya Ustadz ya. Nanti saya berikan nomor HP saya nanti. Bisa dicatat, menyampaikan misalnya ada hal-hal sekecil pun informasi Pak. Misalnya anak saya begini ini, nanti kita bisa berkoordinasi dengan Ustadz nanti. Ada cara-caranya yang bisa dilakukan. Nih kepada kakak kelas 5, kelas 6, kelas 3. Kalau kelas 1, kelas 2 ini saya masih menurut aja semua tuh. Kalau kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah mulai karena udah lama di sini Ustaz ya. Untuk menjaga adik-adiknya ini. Kadang-kadang ada juga adik-adik ini yang energinya berlebih kalau saya bilang, bukan nakal, energinya berlebih, aktif kadang-kadang ya. Kadang-kadang kakak-kakak kelas ini ingin agar adik-adiknya itu baik. Tapi kadang-kadang adik-adiknya ini energi berlebih dan aktif membuat kakak-kakak kelas ini kesal kadang-kadang. Misalnya disuruh sholat, malas-malas juga sholat. Waktunya udah masuk ke masjid, belum kepada masuk ke masjid Ustaz ya. Disuruh sama kakak-kakak kelasnya nih. Kan tanggung jawab kakak-kakak kelas juga Ustaz ya kadang-kadang ya. Ajak adik-adik itu secara baik. Bila tidak bisa, jangan gunakan kekerasan terhadap juga mungkin yang ada yang pengabdian ya Ustaz ya. Ya. Jangan ajak dia secara baik-baik, unggah hatinya. Kalau perlu kita tanyakan kenapa seperti itu, apa penyebabnya. Kalau dia tidak mau juga dia melawan, jangan gunakan kekerasan terhadap adik-adik itu. Laporkan kepada Ustadz, Ustadz lebih memahami aturan-aturan yang ada di Masjid Abu Darda. Kemudian Ustadz terhadap siswa-siswa atau santri yang misalnya melakukan pelanggaran, kan terhadap mereka dikenakan poin ya Ustadz ya. Nah, itu salah satu bentuk reward dan punishment yang didapatkan oleh santri. Kemudian kalau kepada terhadap adik-adik santri, kalau ada cerita-cerita permasalahan yang ada di dalam asrama, kadang-kadang takut menyampaikan, sampaikan kepada Ustadz, sampaikan nanti kepada Pak Febri. Pak Febri nanti tinggalkan nomor HP, nanti nomor WA nanti di security, nanti di tempat security. Kemudian hindari balas dendam. Nah, itu salah satunya. Ini kadang-kadang aku sudah sering dibully sama abang tuh, nanti aku balas dendam. Hindari. Ceritakan kepada ustadz kita. Ustadz kita bakal memberikan solusi yang terbaik untuk ke depannya. Kemudian terhadap permasalahan bullying ini ada ancaman hukuman pidananya Ustaz. Kalau seseorang tersebut dibully hingga menyebabkan orang tersebut luka karena dipukul, jatuhnya nanti kekerasan fisik ya gitu. Ancamannya penganiayaan. Kalau yang lebih berat lagi itu terjadi kekerasan psikis, itu yang berbahaya. Kalau kekerasan psikis itu dia udah nak mau berteman, tidak mau lagi ikut kegiatan, menyendiri. Itu bisa dicobakan untuk cek kekerasan psikis ya Pak. Kalau kekerasan fisik itu visumnya kita laksanakan di rumah sakit. Kalau terjadi bullying yang menyebabkan luka atau apa kekerasan fisik. Kalau psikis harus diuji psikis kejiwaannya tuh. Kalau visum kejiwaan itu ada di rumah sakit jiwa Ustaz.
sampai ke situ. Itulah dampak bullying ini sangat berbahaya. Kalau sudah sampai terjadi kekerasan psikis, itu ancaman hukumannya luar biasa. Kemudian saya minta mungkin ada saran atau pendapat atau masukan dari wali-wali santri ke depannya untuk kebaikan anak-anak kita di pondok pesantren Abu Darda ini. Mungkin saya bisa berikan juga nanti nomor HP saya, bisa dicatat Bapak, kalau ada permasalahan nanti di pondok ini 0823 8161 2003. Itu nomor saya Pak. Kalau memang ada nanti permasalahan di pondok pesantren nanti bisa sampaikan saya. Bisa nanti berkoordinasi juga saya nanti dengan Ustaz Burardo Ustaz. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Inginnya mungkin ada masukan atau penyampaian dari Bapak Ibu Wali Santri. Mungkin itu saja dulu ya Ustaz yang bisa saya sampaikan, nanti mana tahu ada pertanyaan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ya, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Bapak Febri yang telah menyampaikan tentang bahaya bully dari sisi pandangan hukum negara kita. Jadi tidak hanya di akhirat, akhirat itu sudah pasti. Ya, kalau dunia itu ada juga. Jadi tidak boleh kita bermudah-mudahan melakukan tidak kekerasan, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, jaga diri kita semuanya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu Wali Santri tentang permasalahan ini, kami persilahkan. Silakan kalau ada, tunjuk tangan, kita akan berikan mikrofon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Muhammad Nadim kelas 4 sekarang. Mungkin sedikit saran atau apa ya. Kadang-kadang begini, ada mungkin rasa santri ketika mendapat suatu masalah mungkin di asrama atau di kelas, dan dia menyampaikan ke ustadz agak ragu gitu. Apalagi ke Bapak Febri, mungkin gak mungkin lagi gitu kan. Mereka pun gak punya HP. Jadi apakah ada suatu cara, bagaimana caranya agar anak-anak santri ini dia melihat bully atau dia korban bully dan langsung terbuka ke ustadznya gitu. Jadi nggak ditahan-tahan gitu kan. Biar tidak ada akumulasi pada diri mereka gitu. Kalau kita bincang-bincang sama anak-anak kita, kadang bisa jadi ada yang tahu itu terjadi, cuman apakah respon dari ustadz tidak sesuai harapan mereka, atau mereka merasa ini enggak masalah gitu. Jadi mungkin dari kami ada saran mungkin bagaimana kedekatan secara lebih intens untuk menggali anak-anak ini, sehingga kejadian-kejadian yang mungkin meledak itu nggak ada gitu. Apalagi kita lihat di dunia luar itu sangat luar biasa kejadiannya, itu sangat-sangat parah. Di kita mungkin nggak seperti itu, tapi kita juga saya pikir antisipasi agar supaya kejadian itu nggak terjadi nanti meledaknya gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu pendekatan apa yang lebih pas, tapi saya dulu punya pengalaman juga waktu dulu kuliah dengan adik-adik kelas. Kita ada semacam panggil pribadi gitu kan. Kita segi interogasi, tapi caranya kan lembut, terbuka semua gitu.
Akhirnya terjadi kejadian yang kita khawatirkan bisa kita antisipasi dari awal-awal. Agar saya khawatir nanti kejadian di pondok-pondok lain terjadi di sini. Saya sangat sayang dengan pondok ini. Anak saya sini 2 orang. Nabil udah tamat, sekarang Nadim kelas 4 sekarang. Jadi harapan kami, saya belum paham caranya bagaimana, tapi harapan kami ada kedekatan yang lebih intens, mungkin psikologis dari santri dengan mungkin dengan ustadz yang kalau diumumkan ada namanya BK, bimbingan konseling gitu, yang bisa mendekati anak secara personal dan membuka semua di situ, dan anak pun terbuka dengan ustadz tersebut gitu. Ini harapan kami Ustaz, dengan menghindari ada antisipasi dengan kondisi bully yang di luar sangat luar biasa. Kami khawatir di sini terjadi juga. Itu Ustaz. Mohon maaf bila kurang pas omongan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari orang tua dari Muhammad Nadif tadi ya Pak ya, kelas 4 ya Pak ya. Saran Bapak sangat bagus sekali Pak. Ibaratnya untuk arah ke depannya. Saya sependapat dengan Bapak bahwa mungkin untuk adik-adik yang masih kelas-kelas kecil ini mungkin ada ketakutan atau keengganan untuk menyampaikan informasi-informasi mungkin yang membuat tidak nyaman dia nanti kalau dia sampaikan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nanti mungkin saya bisa memberikan saran kepada Ustadz. Nih salah satunya Ustadz. Saya baru tahu juga kalau enggak ada HP ya Ustadz. Ya enggak bawa HP. Saya minta nanti kalau bisa Ustadz dibuatkan nanti kotak saran. Bisa Ustadz? Sudah ada? Kotak saran di mana Ustadz? Mungkin nanti bisa kan buat satu lagi Ustadz, kotak saran untuk Bapak Babin Kamtikmas nanti dekat pos security Ustadz. Pos security ya. Ustadz ya. Nanti pasti nanti akan kita follow up kalau ada informasi dari adik-adik sekecil apapun tentang permasalahan bullying ini. Kalau adik-adik ini merasa terancam, tidak akan dibuka nanti siapa pelapornya nanti, langsung kita investigasi nanti. Karena Ustadz Mutardo tadi udah menyampaikan, Pak Febri tolong dibantu juga ya Ustadz ya. Untuk kedepannya masalah bullying ini udah harus kita pecahkan lagi Ustadz ya. Saya buatkan nanti kotak saran karena mereka tidak mempunyai HP, khusus kepada nanti Pak Babin Kamtikmas nanti. Buatkan kotak suaranya di dekat, saya kan sering ke masjid juga, kan main ke pos security Ustadz ya, kalau malam ada kegiatan juga duduk di sana. Dan polsek saya pun dekat dari sini Pak, jalan kaki palingan 20 meter ke belakang kantor saya. Jadi bisa nanti setiap hari atau sekali 3 hari saya cek suratnya. Mudah-mudahan dalam 3 hari ini udah ada surat kotak sarannya, saya bisa membaca, kita bedah bersama-sama Ustadz untuk mencari solusi. Kemudian tadi saya juga sempat berkonsultasi kepada Ustadz Mutardo bahwa nanti akan ada pertemuan dengan kami sebagai Babin Kamtikmas dengan angkatan per kelas. Mereka ini biasa kalau per kelas lebih mau berbicara, tapi kalau kadang-kadang sama kakak kelasnya takut, kadang-kadang per kelas. Misalnya nanti kelas 1 saja kita kumpulkan, kemudian kelas 2, kelas 3, apa permasalahan dan apa solusi nanti kita carikan. Mungkin itu Ustadz dari saya. Ya itu dia tadi ya Pak, jawaban dari pertanyaan Bapak tadi langsung ditanggapi oleh Pak Febri. Dengan insya Allah kita akan adakan kotak saran yang diletakkan di pos security, dan juga akan ada pertemuan nanti Pak Febri dengan santri-santri ini per angkatan, kelas 1 nanti dulu, kelas 2 sampai kelas 6 atau sampai pengabdian juga nantinya. Jadi kita di sini membuka ya keterbukaan
tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memperkecil ya atau menghapus ya tindakan kekerasan di pesantren kita ini. Kita ingin semuanya ya merasakan keamanan dan kenyamanan belajar di Ma'had Abu Darda. Nah. Dan Ustaz sampaikan juga, dan ini sering sebenarnya kita sampaikan Pak kepada santri, kalau ada kejadian-kejadian laporkan. Itu alhamdulillah santri ada yang melapor, ada juga yang tidak melapor. Tergantung santrinya. Bahkan santri itu kadang sekecil-kecilnya perkara melapor ke kita. Dan kita tanggapi, dan alhamdulillah salah satu kasusnya kejadiannya dia dulu sering diejek, dibully oleh kawan-kawannya, dan dia mungkin karena dari rumah ke sini ya masih kelas 1 belum bisa menyesuaikan diri, tapi lama-lama kita kasih nasihat ke dia, nasihat juga kepada yang membuli, kita panggil langsung ketika ada pengaduan, kita panggil langsung anak yang membuli itu. Bahkan kita laporkan ke orang tua yang membuli itu, sehingga dia pun dapat nasihat dari orang tuanya, lama-kelamaan berkurang, dan sekarang dia sudah lebih percaya diri, lebih kuat mentalnya. Ketika ada yang membuli pun atau mengejek, dia sudah tidak pedulikan lagi. Kalau dulu sedikit aja langsung sedih, langsung nangis dan segala macamnya. Nah, ini salah satu yang kita lakukan. Jadi pada anak sekalian, Ustaz juga sebagaimana Pak Bebri terbuka tadi, Ustaz juga ya menerima semua keluhan-keluhan dari antum semuanya kepada Ustaz atau kepada Ustaz Zaf. Kepada Ustaz langsung atau kepada Ustaz Zafran, Wakil Kabid Kesantrian Bidang SMA, atau Ustaz Riko Nafetrima, Wakil Kabid Kesantrian Bidang SMP. Nah, itu salah satu solusi kita juga. Mengapa Kabid Kesantrian ada wakilnya sekarang, wakil SMP, wakil SMA, adalah gunanya untuk lebih memecahkan lagi permasalahan ya. SMP mengadunya atau melapornya ke sini, kalau SMA lapornya ke Ustaz Zafran, dan begitu seterusnya. Intinya jangan antum takut. Ya, kalau takut masuk ke kantor kesantrian mungkin ketemunya di masjid ya, sambil santai, enggak mesti harus masuk ke kantor ya. Salam menyambut Ustaz tuh, berikan kertas, mungkin ada kertas yang ingin dilaporkan atau apa. Begitu mungkin langkah-langkahnya. Baik, silakan Bapak-bapak yang lainnya, kalau ada yang bertanya, yang berikutnya silakan tunjuk tangan. Di mana? Di bagian depan. Ya, silakan Pak. Itu ada mikrofon, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian, wali santri dari Muhammad Ziyad kelas 2. Yang saya tanyakan, apakah ada unsur pidananya bagi perbuatan bully ini secara hukum di Indonesia? Karena kan ini masih anak-anak, apakah sama unsur pidananya dengan orang dewasa atau tidak? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak dari Bapak Wali Santri Muhammad Ziyad ya Pak ya, kelas 2. Bapak menanyakan tadi, adakah unsur pidana? Ini untuk adik-adik harus dengar ya, adik-adik santri lihat ke sini. Ya, ini penting ya, anak-anak sekalian dengarkan ini. Apakah ada unsur pidananya membuli? Membuli ada unsur pidananya bila bully tersebut sudah mengakibatkan seseorang itu mengalami kekerasan fisik atau kekerasan psikis Pak. Itu yang saya sampaikan tadi, kekerasan fisik. Bila dia jadi luka, tidak bisa beraktivitas, bisa dia jadi ancaman hukuman pidana Pak. Psikis, bila dia menjadi urung-urungan, ibaratnya dia enggak psikisnya terganggu, enggak mau ke sekolah lagi, enggak mau ke apa lagi, bisa kita tes, tapi harus dilakukan visum psikisnya Pak. Itu ada aturannya menurut aturan undang-undang. Kemudian ancaman hukumannya ini ada Pak, misalnya, tapi terhadap anak-anak saya sampaikan sama Bapak, nanti ada, bisa Bapak googling juga nanti di Google. Anak-anak ini diatur Pak dalam Undang-Undang nomor 35
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang anak, Pak. Anak-anak itu hukumannya tidak sama dengan orang dewasa, berbeda. Kalau aturannya kemarin itu, Pak, setengah dari hukuman orang dewasa untuk aturan. Dan terhadap anak-anak ini lebih dikedepankan restoratif justice, penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, Pak. Itu lebih dikedepankan. Makanya kepada apabila ada anak-anak kita ini yang bermasalah, kalau bisa sampaikan dulu kepada pihak pondok pesantren atau kepada kami juga nanti dari pihak Polsek, dari Babin Kamtibmas. Kita nanti bakal sama-sama untuk mencari jalan keluar, kemudian supaya permasalahan yang terjadi tersebut tidak terjadi lagi. Kita buatkan norma-normanya nanti. Kalau memang ada yang melakukan kedapatan oleh kita nanti, ya Ustadz, kita buatkan apanya. Dan saya juga berharap kepada wali santri Pondok Pesantren Abu Darda, kita mungkin menitipkan anak ke pondok pesantren ini untuk menjadi anak kita ini menjadi seorang tahfiz Quran, menjadi dia memiliki ilmu yang didapatkan dari pondok. Kita juga harus ikut tumbuh kembang anak ini, kita harus juga ikuti. Kita juga harus menyampaikan, bila Ustadz menyampaikan sesuatu kepada wali santri, kita juga harus tetap tanggapi dan ikut juga serta dalam membimbing anak kita tersebut. Karena anak-anak ini, Pak, saya yakin mereka ini usianya masih usia berkembang. Kita dulu mungkin kita lebih daripada itu, mungkin waktu kita masih anak-anak, Pak. Mungkin nakal juga. Saya mungkin dulu waktu anak-anak nakal juga dulu, Ustaz. Tapi saat dia nanti berubah nanti ke arah ke di kelas 5, kelas 6 atau kelas 4, dia udah mulai tahu. Tapi SMP, kalau kelas 1 ini kan di angkatan SMP nih, Ustaz. Dia masih mencari jati diri. Kalau dimarahi, kalau mungkin ini mungkin di kesantren mungkin lebih tertata. Kalau di luar mungkin lebih, dunia luar lebih apa, Pak? Kadang-kadang sudah geng motor. Di wilayah saya tuh, Pak, kayak Jalan Naga Sakti itu, kalau udah hari Sabtu atau hari Minggu, itu orang balap-balap liar itu, anak-anak sekolah semua, Pak. Kalau ini masih di dalam kesantrian dia. Cuman di dalam kesantren ini saya juga dulu pernah melaksanakan pendidikan, Pak. Kalau di dalam pendidikan ini kita kan berbeda. Kadang-kadang ada senioritas, ada yang dia merasa lebih hebat. Itu yang harus kita beri masukan kepada dia yang lebih power, kita sampaikan, kamu nak boleh seperti ini. Yang lebih apa, dia jangan kita kucilkan, kita sampaikan apa permasalahanmu. Mungkin itu, Pak, kalau masalah pidana ada, aturan undang-undangnya ada, cuman hukumannya terhadap anak-anak ini berbeda dengan orang dewasa, diatur oleh undang-undang. Keinginan saya nanti kalau memang ada apa-apa sampaikan kepada saya. Sudah memberikan nomor HP, nanti saya titip juga nanti di posternya di security dan minta tolong sama Ustadz untuk dibuatkan kotak sarannya. Nanti sekali 3 hari kita ke sini, saya sholat di sini saya buka nanti, Ustadz. Mungkin itu, Ustadz. Baik, terima kasih. Dan kita masih baik, karena waktu asar sudah masuk sebenarnya, cuman kalau ada satu lagi terakhir yang ingin menyampaikan dari wali santri, ya silakan Bapak berdiri, mohon Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin kami tanyakan, anak wali santri dari anak kelas 1, anak baru. Jadi ingin kami tanyakan sejauh mana guru dan staf itu sekolah itu dilatih untuk mengenali dan menangani tanda-tanda pembulian, dan apakah
mungkin Pak Febri juga bisa bantu menjawab, apakah dari kepolisian itu memang adakah saran standar atau cara untuk mengenali atau pelatihan untuk mengenali bahwa anak-anak ini sudah mengalami tanda-tanda perundungan? Karena kebanyakan kita tahu bahwa setelah terlihat parah atau terlihat ada pemukulan atau terlihat ada gangguan psikis, baru kita menyadari bahwa anak ini telah dibully. Mungkin itu pertanyaan dari kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi? Baik, di sini ada dua pertanyaan ya, satu untuk pondok kayaknya, yang kedua untuk Pak Febri atau kepolisian. Jadi jazakallahu khair Pak. Jadi selama ini kita dari Ma'had belum memberikan pelatihan khusus atau bimbingan khusus pada para asatidz atau yang terlibat langsung dengan santri bagaimana mengenali atau cepat tahu tentang mungkin ya anak-anak yang di kelas 1 kelas 2 terkait dengan mana yang mungkin bisa diketahui ini anaknya aktif ini begini dan sebagainya. Jadi intinya pondok baru memberikan pandangan umum kepada mereka ya, seperti mengawasi anak-anak yang aktif, anak-anak yang mungkin sering dikucilkan. Tapi secara ilmu yang dengannya para guru atau mungkin musyrif di sini tahu ini anaknya mungkin contoh membuli ini gitu kan. Ini mohon maaf ini kekurangan kita dan insya Allah akan kita adakan masukan ini. Ini sampai di sini pondok belum memberikan pelatihan atau pendekatan khusus kepada santri-santri tersebut. Tapi sudah ada. Barakallahu fiik. Mungkin bisa tambahkan Pak Rufi. Terima kasih Pak, pertanyaannya Pak. Mungkin apakah bisa bully ini dideteksi nanti? Kan seperti itu mungkin pertanyaan tadi Pak ya. Bisa mungkin Pak. Itulah mungkin salah satu tadi perbincangan kami dengan Ustaz Butardo tadi menyampaikan, Ustaz, nanti akan diadakan pertemuan per kelas dan person per person Pak. Dan kita perhatikan nanti kepada anak-anak, kita bisa tahu juga nanti kalau kita tanyakan kepada satu-satu anak, dia bakal terbuka. Tapi kalau dia masih dipertanyakan kepada halayak ramai, dia akan menyembunyikan permasalahan tersebut. Karena dia bakal cenderung untuk melindungi dirinya sendiri juga Pak. Itu sudah bisa kita gambarkan. Sudah banyak terjadi yang seperti itu Pak. Jadi harus diadakan satu person. Jadi mungkin ini hari yang baik, mungkin kemarin Ustadz menyampaikan minta bantu untuk hal seperti itu Ustadz ya. Kita ke depannya nanti supaya tidak terjadi, kita ingin anak-anak kita ini berhasil ke depannya tanpa ada gangguan, tanpa ada permasalahan psikis pernah terjadi misalnya seperti itu. Kita tidak mau. Nanti bakal kita adakan pertemuan per kelas. Nanti dari saya nanti adalah nanti cara-cara seperti apa. Untuk kalau kami namanya penyelidikan namanya Pak, kalau dari pihak kepolisian nanti penyelidikannya arahnya ke untuk membuka mencari informasi namanya nanti. Bisa nanti dari untuk pondok nanti kita juga nanti akan memberikan seperti apa nanti gambar-gambarannya. Mungkin itu Pak. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan kepada Pak Febri yang telah menyampaikan ya pemaparan dan sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari wali santri tadi. Ya, ini menyimpulkan ya kepada kita semuanya bahwasanya tentu semua orang tua ya tidak ingin bahwa anaknya menjadi korban bully ya, baik secara lisan maupun perbuatan, dan juga pasti orang tua juga tidak mau anaknya jadi pelaku bully ya kepada santri yang lainnya. Maka sangat dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara kita semuanya, baik dari pihak Ma'had,
pihak wali santri dan juga dari bagian kepolisian yang akan insyaallah membantu kita dalam hal ini dari pemaparan-pemaparan yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan diadakannya acara ini dan kegiatan-kegiatan nanti setelah ini ya, pertemuan per kelas dan seterusnya akan membawa ya suasana yang lebih baik lagi untuk santri-santri kita agar lebih aman dan nyaman, fokus untuk bisa belajar kepada apa yang menjadi tujuan mereka datang ke ma'had ini untuk menimba ilmu agama dan menghafal Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Akhirnya kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada para wali santri semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Setelah ini mungkin akan kembali ke rumah masing-masing dan kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun sebelum itu untuk anak-anak santri yang baru datang ya, nanti meletakkan barang-barangnya setelah sholat asar ya, kita sholat asar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan.